Real Madrid kalah lagi di tanah Prancis. Aston Villa akhiri rekor tak terkalahkan Bayern Munchen. Mohamed Salah, raja gol Liverpool dan Afrika. Rekor negatif Girona di Liga Champions. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Atalanta versus Shakhtar Donetsk pada pertandingan Liga Champions di Veltins Arena, Jerman. Pertandingan dimulai dengan Atalanta yang membuka skor di menit ke-30 melalui gol dari Berat James City. Tepat sebelum jeda babak pertama, Ademola Lookman menggandakan keunggulan Atalanta menjadi 2-0. Hanya 3 menit setelah babak kedua dimulai, Raul Belanova dengan sundulan untuk mencetak gol ketiga bagi Atalanta. Hasil ini membawa Atalanta ke urutan ke-11 klasemen League Pass dengan 4 poin. Pertandingan antara Girona versus Feyenoord pada fase grup Liga Champions di Estadi Montilivi, Spanyol. Girona sempat unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh David Lopez di menit ke-19. Namun, Feyenoord langsung membalas ketika Yangel Herrera, pemain Girona, mencetak gol bunuh diri pada menit ke-23. Feyenoord berbalik unggul di menit ke-33 lewat gol Anthony Milambo setelah memanfaatkan umpan dari Igor Paikao. Pada babak kedua, Girona berhasil menyamakan kedudukan 2-2 melalui Donny van de Beek pada menit ke-73. Namun, malapetaka menimpa Girona ketika Ladislav Keleci bikin gol bunuh diri yang dilakukan pada menit ke-79. Hasil ini membawa Feyenoord ke urutan ke-23 klasemen League Pass dengan 3 poin. Pada fase grup Liga Champions, klub Brugge versus Sturm Graz di Merkur Arena, gol sematawayang dicetak oleh Christos Zolis pada menit ke-23 setelah memanfaatkan umpan dari Rafael Oyendika. Meskipun Sturm Graz memiliki beberapa peluang untuk menyamakan kedudukan, mereka gagal menemukan target. Klub Brugge bertahan dengan baik, terutama berkat penampilan solid dari kiper Simon Mignolet. Dengan hasil ini, klub Brugge berhasil mengamankan 3 poin pertamanya di fase grup Liga Champions. Lille versus Real Madrid dalam pertandingan fase grup Liga Champions yang berlangsung di Stade Pierre Mauroy. Lille sukses mengejutkan sang juara bertahan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Gol tunggal dalam pertandingan ini dicetak oleh Jonathan David melalui penalti di menit ke-45+3 setelah wasit memutuskan pelanggaran handball oleh Eduardo Camavinga di kotak penalti. Hasil ini mengakhiri rekor tak terkalahkan Madrid di Liga Champions dan membuat mereka terjun ke posisi ke-17 klasemen. RB Leipzig menjamu Juventus dalam laga penyisihan grup Liga Champions di Red Bull Arena. Pertandingan dimulai dengan RB Leipzig mencetak gol pertama melalui aksi Benjamin Sesko pada menit ke-30. Juventus akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-50 melalui gol yang dicetak oleh Dusan Vlahovic. Leipzig mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-64 yang dieksekusi oleh Sesko untuk membawa Leipzig unggul 2-1. Juventus tidak tinggal diam dan pada menit ke-68 Dusan Vlahovic kembali mencatatkan namanya di papan skor. Pada menit ke-81, Juventus memastikan kemenangan setelah Francisco Conceição mencetak gol ketiga bagi Juventus. Dengan kemenangan ini, Juventus berhasil memperkuat posisi mereka di peringkat ke-7 klasemen grup. Pertandingan antara Dynamo Zagreb versus AS Monaco di ajang Liga Champions UEFA di Stadion Maksimir. Tim tuan rumah memecah kebutuhan di akhir babak pertama melalui gol Petar Sucic di menit ke-45+3. Di babak kedua, gol kedua datang pada menit ke-66. Kali ini Martin Baturina mencatatkan namanya di papan skor. Namun, AS Monaco tidak menyerah. Pada menit ke-74, Mohamed Salisu berhasil memperkecil ketertinggalan Monaco. Pada menit ke-89, Monaco dianugerahi penalti. Denis Zakaria sukses mengeksekusi tendangan penalti. Dengan hasil ini, Monaco gagal memperkuat posisi mereka di peringkat ke-14 klasemen grup. Aston Villa versus Bayern Munchen dalam laga kandang Liga Champions yang berlangsung di Villa Park. Gol satu-satunya dalam pertandingan ini dicetak oleh John Duran pada menit ke-70 melalui aksi individu yang mengesankan. Meskipun Bayern Munchen tampil dominan dengan penguasaan bola, mereka kesulitan menciptakan peluang bersih. Kiper Aston Villa Emiliano Martinez juga tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan krusial untuk menjaga keunggulan timnya. Hasil ini membawa Aston Villa ke urutan ke-6 klasemen League Pass dengan 6 poin. Liverpool versus Bologna pada pertandingan kedua fase grup Liga Champions yang dihelat di Anfield. Pada menit ke-11, McAllister membawa Liverpool memimpin 1-0. Bola langsung dikirim ke tiang jauh sebelum disambar McAllister. Mohamed Salah akhirnya bisa menambah keunggulan Liverpool jadi 2-0 pada menit ke-75. Ia melakukan cut-in ke kotak penalti dan menuntaskan dengan sepakan ke tiang jauh gawang Lukas Skorupski. Dengan kemenangan ini, Liverpool ada di posisi ke-5 klasemen Liga Champions dengan 6 poin. Atletico Madrid versus Benfica pada pertandingan kedua fase grup Liga Champions di Estadio da Luz. Benfica membuka keunggulan pada menit ke-13 ketika Karem Atekoglu menaklukkan Jan Oblak di bawah Mistar.
Benfica mendapat penalti pada menit ke-52. Di Maria dengan dingin menaklukkan Oblak di bawah Mister. Benfica membuat Atletico makin terpuruk setelah mencetak gol ketiga pada menit ke-75 melalui Alexander Bah. Benfica kembali mendapat penalti pada menit ke-82. Ogrum Kocu yang jadi eksekutor membuat skor menjadi 4-0. Dengan kemenangan ini, Benfica ada di posisi ketiga klasemen Liga Champions dengan 6 poin. Mohamed Salah terus menorehkan prestasi gemilang di panggung Eropa dengan mencetak gol ke-45 dalam kompetisi Liga Champions musim ini. Bintang asal Mesir itu telah mencatatkan 10 kontribusi gol, 6 gol dan 4 assist dalam 9 pertandingan, memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain kunci Liverpool. Lebih menarik lagi, Salah menjadi pemain pertama dalam sejarah klub yang berhasil mencetak gol dalam 5 pertandingan kandang Liga Champions atau Piala Eropa berturut-turut. Deretan lawan yang telah ia tundukkan meliputi Ajax, Rangers, Napoli, Real Madrid, dan Bologna. Mohamed Salah baru saja mengukir rekor baru usai menjebol gawang Bologna. Dia menjadi pemain Afrika tertajam di Liga Champions. Salah sudah mengumpulkan total 45 gol sekaligus jadi pemain Afrika paling tajam di Liga Champions. Dia melewati 44 gol Didier Drogba dan di posisi ketiga ada Samuel Eto'o dengan 30 gol. Hebatnya, Salah melakukannya lebih cepat hanya dalam 81 pertandingan. Selain itu, dia juga mendonasikan 16 assist. Di musim ini, Salah sudah mengumpulkan 6 gol dan 5 assist dari 9 pertandingan di musim ini. Arne Slot telah mencatatkan namanya dalam sejarah Liverpool dengan menjadi manajer pertama yang memenangkan 8 dari 9 pertandingan awalnya bersama tim ini. Slot yang mengambil alih kendali dari Jurgen Klopp membuktikan kemampuannya dalam menghadapi tantangan berat di Anfield. Sebelumnya, manajer legendaris seperti Bill Shankly, Bob Paisley, hingga Klopp sekalipun belum pernah mencapai prestasi ini pada awal karir mereka di Liverpool. Keberhasilan ini mencerminkan kemampuan Slot dalam memanfaatkan kekuatan timnya dan terus mengembangkan strategi yang membawa Liverpool ke puncak performa. Aston Villa mencatatkan kemenangan bersejarah dengan mengalahkan Bayern Munchen 1-0 di fase grup Liga Champions 2024-2025, sekaligus mengakhiri rekor tak terkalahkan Bayern dalam 41 pertandingan di kompetisi tersebut. Pertandingan berlangsung di Villa Park, di mana John Duran masuk sebagai pemain pengganti berhasil mencetak gol kemenangan di menit ke-79. Ini adalah gol keempat Duran yang dicetak sebagai pemain pengganti musim ini, menambah kontribusi vitalnya bagi tim asuhan Unai Emery. Kemenangan ini juga menjadi momen mengingatkan Villa pada kemenangan ikonik mereka di final Piala Eropa 1982 melawan Bayern Munchen. Real Madrid kembali harus menelan kekalahan di ajang Liga Champions setelah ditekuk Lille 0-1. Kekalahan ini menambah daftar kekalahan Los Blancos di tanah Prancis, di mana sebelumnya mereka juga dikalahkan PSG pada tahun 2019 dan 2022 tanpa mencetak 1 gol pun dalam 3 pertemuan tersebut. Pertandingan melawan Lille ini akhirnya menghentikan laju 14 pertandingan tak terkalahkan Real Madrid di kompetisi elit Eropa. Tak hanya mengakhiri rekor tak terkalahkan, kekalahan ini juga menandai pecahnya catatan 36 pertandingan tanpa kekalahan Real Madrid di semua kompetisi sejak Januari 2024. Dusan Vlahovic menunjukkan performa impresif di musim 2024-2025, menjadi salah satu dari 3 pemain di liga-liga top Eropa yang berhasil mencetak lebih dari 2 gol dalam 3 pertandingan berbeda. Pemain asal Serbia ini mencatatkan brace saat melawan Hellas Verona, Genoa, dan Leipzig, mengukuhkan posisinya sebagai Erling Haaland dan Robert Lewandowski dalam daftar elit tersebut. Di Juventus, Vlahovic menjadi andalan dalam serangan, mencetak 6 gol dalam 8 pertandingan di berbagai kompetisi hingga Oktober 2024. Michele Di Gregorio memulai musim 2024-2025 dengan impresif di Serie A, mencatatkan 4 pertandingan tanpa kebobolan dalam 4 laga awal. Kiper Juventus ini mampu mempertahankan rasio clean sheet 100%, memperlihatkan kemampuannya sebagai salah satu penjaga gawang teratas di liga domestik. Namun, di kompetisi Liga Champions, Di Gregorio belum menemukan performa terbaiknya dalam 2 laga yang sudah dilakoni. Ia telah kebobolan 2 gol dan bahkan menerima kartu merah, sebuah catatan yang menandai penampilannya di kancah Eropa. Benjamin Sesko telah menunjukkan performa yang mengesankan bersama RB Leipzig pada musim 2024-2025 dengan torehan 6 gol dan 3 assist di liga domestik serta 3 gol di 2 pertandingan Liga Champions. Striker muda asal Slovenia ini semakin menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa. Pada usia 21 tahun, Sesko telah mencatatkan total 10 gol untuk klub dan negara, termasuk kontribusinya di kualifikasi Eropa 2024 bersama tim nasional Slovenia. Di bawah arahan Marco Rose, Sesko berkembang pesat dengan kemampuan teknis yang luar biasa, kecepatan, dan ketajamannya di depan gawang. Kerem Aktürkoğlu menunjukkan performa luar biasa setelah bergabung dengan Benfica dari Galatasaray pada September 2024. Dalam 5 pertandingan pertama bersama Benfica, pemain asal Turki ini telah mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist.
Salah satu golnya yang mencolok terjadi saat pertandingan Liga Champions melawan Atletico Madrid pada 2 Oktober 2024 di mana Benfica menang telak 4-0. Gol tersebut memperlihatkan kemampuan Arthur Koglu yang mampu memanfaatkan peluang dengan efektif sekaligus menjadi pembuktian bahwa dirinya dapat bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Girona FC mencetak sejarah di Liga Champions sebagai tim pertama yang berhasil mencetak gol bunuh diri dalam 2 pertandingan pertama mereka di kompetisi ini. Pada laga kedua melawan Feyenoord, mereka kalah 3-2 di kandang sendiri dengan 2 gol bunuh diri yang turut mempengaruhi hasil akhir pertandingan. Sebelumnya, pada pertandingan melawan Paris Saint-Germain, kiper Paulo Gazzaniga juga mencetak gol bunuh diri yang menyebabkan kekalahan 1-0. Dengan ini, Girona juga menyamai rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu musim Liga Champions, yaitu 3 gol, sejajar dengan Fenerbahce pada musim 2007-2008. Endrick, pemain muda asal Brazil, mencatatkan namanya dalam sejarah Real Madrid dengan menjadi pemain termuda yang memulai pertandingan di Liga Champions pada usia 18 tahun dan 73 hari. Ia memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Raul Gonzalez yang memulai debutnya di kompetisi tersebut pada tahun 1995 saat berusia 18 tahun dan 78 hari. Kylian Mbappe yang juga menjadi sorotan dalam pertandingan ini mengalami momen langka ketika gagal mencetak atau bahkan melakukan tembakan selama 90 menit di lapangan, satu hal yang belum pernah terjadi selama 10 penampilannya bersama Real Madrid di semua kompetisi. Sebuah pengumuman dibuat oleh FC Barcelona. Raksasa La Liga itu resmi mengumumkan bahwa Wojciech Szczesny telah resmi menjadi pemain baru mereka hingga tanggal 30 Juni 2025 mendatang. Perekrutan Szczesny oleh Barcelona ini sebenarnya cukup menarik. Pasalnya sang kiper sebenarnya sudah pensiun. Namun, sang kiper bersedia turun gunung untuk merumput sekali lagi bersama Barcelona. Szczesny sudah bisa memperkuat Barcelona dalam waktu dekat ini. Ia memiliki status sebagai bebas transfer sehingga ia bisa didaftarkan sebagai pemain baru tanpa harus menunggu bursa transfer dibuka terlebih dahulu. Ada kabar baik datang bagi Chelsea. Bek andalan mereka Reece James mengindikasi bahwa ia akan segera kembali memperkuat The Blues lagi. Namun, menurut kabar yang beredar di Inggris sendiri menyebut bahwa Chelsea tidak menyebut proses pemulihan dari James. Ini disebabkan sang bek sudah lama absen karena cedera, sehingga mereka ingin sang bek benar-benar fit terlebih dahulu sebelum bermain. Jadi mereka saat ini fokus untuk memulihkan kondisi James ke posisi terbaik sebelum nantinya ia diberi lampu hijau untuk comeback. Victor Osimhen dengan tegas menyatakan bahwa nilai transfernya di bursa pemain harus di atas 100 juta euro. Ia merasa pencapaiannya di dunia sepak bola saat ini layak mendapatkan harga tersebut. Osimhen menekankan bahwa keunikan karakteristik dan gaya bermainnya telah membawa meraih kesuksesan yang hanya sedikit pemain lain miliki. Setelah tampil gemilang bersama Napoli dengan mencetak 31 gol pada musim 2022-2023 dan membawa klub tersebut menjuarai Serie A, Osimhen percaya hanya ada sedikit pemain di dunia yang dapat menyamai level pencapaian yang telah ia capai hingga saat ini. Ousmane Dembélé diperkirakan akan kembali memperkuat Paris Saint-Germain dalam pertandingan melawan Ocasionais setelah menyampaikan permintaan maafnya kepada pelatih Luis Enrique. Insiden ini bermula setelah Dembélé dikeluarkan dari skuad untuk pertandingan Liga Champions melawan Arsenal akibat ketidakpatuhannya terhadap aturan tim. Enrique menginginkan permintaan maaf dari Dembélé sebagai syarat untuk kembali bergabung. Setelah permintaan maaf tersebut, situasi diperkirakan akan kembali normal dan Dembélé diharapkan tampil pada pertandingan Ligue 1 mendatang, mengingat pentingnya peran Dembélé dalam skema permainan PSG. Aliou Cissé kini resmi tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal setelah hampir 1 dekade memimpin tim. Federasi Sepak Bola Senegal FSF memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan alasan performa tim yang menurun dan gagal mencapai target dalam beberapa turnamen terakhir. Di bawah kepemimpinannya, Cissé sukses membawa Senegal ke 2 Piala Dunia dan 2 final Piala Afrika, termasuk kemenangan pertama Senegal di Piala Afrika. Namun, eliminasi dini di Piala Afrika 2023 dan performa yang kurang memuaskan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi faktor utama di balik keputusan ini. Martin Paes tidak bisa bergabung dengan skuad timnas Indonesia dari awal. FC Dallas menyebut bahwa sang kiper akan menyusul pada 7 Oktober 2024. Paes masih punya agenda klub karena FC Dallas dijadwalkan bertanding melawan Portland Timbers pada Senin 7 Oktober 2024 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat atau Minggu 6 Oktober waktu setempat. Sebelum itu, FC Dallas juga dijadwalkan bertanding melawan SC Youthquakes pada Kamis 3 Oktober. Major League Soccer MLS tetap jalan sampai periode akhir FIFA Matchday yang dimulai pada 7 dan berakhir pada 15 Oktober. Itulah sebabnya Paes tidak bisa bergabung sejak awal. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.